Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukranillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Pemirsa, kembali berjumpa dengan kami, subscriber channel kami Dai Alam. Insyaallah akan selalu kita ambil setiap kejadian untuk menciptakan kepada diri kita agar selalu bermanfaat. Untuk kali ini, teman-teman semua, saudaraku dimanapun saudaraku berada, saya ingin membahas satu hal, yaitu tentang sebetulnya antara mudik dan pulang kampung, perbedaannya apa dan akibatnya apa kayak gini diperbedakan, ya, kayak gini dibahas dan lain-lain. Saya akan membuat gambaran teman-teman, ya, Tapi sebelumnya saya tetap berpesan bahwa ingat, ya, sesuatu yang bermanfaat belum tentu cocok di hati kita. Sesuatu yang bermanfaat belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang jelas, setiap nasihat itu adalah bermanfaat. Maka simak apa yang ingin saya sampaikan sampai akhir, teman-teman. Saya ingat suatu pepatah Jawa, ya, yang begitu terkenal. Kalau dalam bahasa Jawanya, ajining diri sangka lati, ajining raga sangka busana. Ini adalah pepatah Jawa, ya, yang dipegang oleh orang-orang Jawa. Apa artinya? Ajining diri sangka lati itu adalah harga diri seseorang itu bisa dinilai dari apa yang dia bicarakan, dari apa yang dia ucapkan. Ajining raga sangka busana, ya. Jadi harga diri seseorang juga bisa dilihat dari cara berpakaiannya, kerapian dalam berpakaiannya. Penyesuaian tempat cara berpakaian disesuaikan dengan acara, dengan situasi, dan lain-lain. Ini pepatah Jawa, ajining diri sangka lati, ajining raga sangka busana. Seandainya ada orang yang kehilangan atas jati dirinya, kehilangan atas harga dirinya, sesungguhnya tidak lepas dari dua kalimat ini. Pertama, ajining diri sangka lati. Ketika orang tidak bisa pegang dengan apa yang dia ucapkannya sendiri, contoh, gemar melakukan penipuan, kemudian gemar melakukan ucapan-ucapan pengkhianatan, kemudian gemar ucapan-ucapan yang merugikan orang lain, atau ucapan-ucapan yang menyebabkan terjadinya olok-olok, ya, ini juga akan turun dan hilang dengan sendirinya. Walaupun dibela modal apa juga akan hilang sendiri harga diri tersebut. Kemudian harga diri juga akan hilang dengan sendirinya ketika ajining raga sangka busana, ya. Contoh, kita masuk ke acara pernikahan, ya. Di sana kok kita pakai kaos oblong, ya, kemudian kita pakai celana pendek. Ini akan, walaupun dibela modal apa juga harga diri orang yang menggunakan itu juga akan hilang dengan sendirinya, teman-teman. Jadi saya ambil contoh gini, ya. Ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu harus kita lihat posisinya, porsinya, dan situasinya. Semacam apa dan siapa yang mengucapkan hal ini. Maka saya akan ambil satu buah contoh. Contohnya begini. Misalnya ada orang yang bertanya, kamu kentut ya? Yang ditanya ini kamu kentut, dia menjawab, enggak, saya enggak kentut. Saya cuma buang angin. Nah, kan enggak beda, ya, hampir enggak beda. Kamu kentut ya? Enggak, saya cuma buang angin. Maka ini jawaban-jawaban yang menyebabkan olok-olok, atau katakanlah ajining diri sangka lati ini hilang. Jadi tidak bisa menghargai atas apa yang diucapkannya sendiri. Ini namanya, ya. Kalau orang kecil, orang awam, orang masyarakat, pas gerombolan di pinggir jalan, bahasa-bahasa semacam ini. Maka ketika sudah tahu ini sesuatu hal yang tidak pas ketika diucapkan, sebab antara kentut dan buang angin itu sama saja, maka ketika ini bahasa ini mau dibela dan untuk perdebatan, ketika diolok-olok malah dibela dan lain-lain, maka ini akan mencari kata-kata pembenaran, ya, Contohnya begini. Kalau kentut itu ada suaranya,
Ya, kalau kentut itu ada suaranya, dut. Nah, ya, tapi kalau buang angin itu nggak ada suaranya. Makanya orang bertanya, siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Karena nggak ada suaranya. Ya, karena nggak ada suaranya. Jadi kentut dan buang angin dianggap beda. Itu teman-teman. Ya nanti jadi konyol semua. Jadi konyol semua. Perbedaan kentut dan buang angin diperbesar atau bagaimana? Maka kita ambil sebetulnya siapa sih yang pantas untuk mengatakan bahwa kentut dan buang angin itu berbeda? Siapa yang seharusnya berkata bahwa kentut dan buang angin itu tidak sama? Ya. Itu adalah orang-orang yang tidak serius di dalam melakukan setiap hal. Orang-orang nyelelek kalau dalam bahasa. Ya. Kalau dalam bahasanya itu orang-orang nyelelek. Bahkan kalau di kehidupan masyarakat, itu orang-orang bodoh yang mengatakan semacam itu biasanya. Orang-orang bodoh yang suka diolok-olok orang, ataupun orang-orang yang tidak genap, ya, orang-orang yang kurang sedikit, maka ya kejadiannya semacam itu. Maka saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil setiap hikmah, ambil setiap saat apa yang terjadi. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan, kok ternyata dipantaskan untuk diucapkan, maka kita harus ambil ya, ajining diri songkolati, ajining rogo songko busono. Itu betul-betul bahasa yang sudah menjadi slogannya orang Jawa. Jadi setiap orang akan dihargai dari apa yang dia ucapkan, dan seseorang akan dihargai dari apa yang dia gunakan, terlepas dari apapun bentuknya. Ya. Kembali kepada kontroversi ataupun persoalan yang sedang dibahas antara mudik dan pulang kampung. Ini nggak perlu dibahas lah ya. Ini nggak perlu dibahas. Sama kalau kita membahas hal ini nanti sebetulnya kita ini dalam posisi bagaimana. Kita cukup tahu saja. Kita kembali kepada apa yang saya contohkan tadi teman-teman. Ya, yang saya contohkan tadi. Antara kentut dan buang angin. Ya. Itu biasanya diucapkan oleh orang-orang yang kurang pas, orang-orang yang kurang genep, ya, orang-orang yang suka guyon, orang-orang yang nyelelek, dan orang-orang yang tidak serius, orang-orang yang tidak kredibel, orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan. Maka jangan dibela, ya, jangan dibela lah, jangan dibela, karena itu nggak pantas. Apalagi ketika di hadapan publik, di hadapan orang banyak, ya. Dikatakan apa beda, kamu kentut ya? Enggak, saya cuma buang angin. Nah itu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwa guru yang terbaik adalah dari pengalaman, guru yang terbaik adalah dari kejadian. Maka belajarlah dari setiap kejadian dan pengalaman. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ketika kita sedang melihat orang yang bodoh berbicara, maka kita sesungguhnya melihat diri kita lah yang bodoh, ya. Ketika kita melihat orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh bertingkah, maka sesungguhnya dari situlah kita bisa belajar bahwa sesungguhnya kita juga yang bodoh. Apalagi kalau ini berasal dari seorang tokoh atau pemimpin, di mana pemimpin itu adalah rakyat yang memilih, entah itu dengan pilihan bagaimana, kita terlepas dari itu. Itu berarti kan kebodohan. Maka jangan tiru orang-orang yang bodoh. Jangan tiru orang yang suka menyebabkan kata-kata untuk pengolok-olok. Jadi ketika olok-olokan datang, maka carilah sebabnya. Ya. Dan setelah kita tahu sebabnya, maka kita belajarlah untuk memperkecil olok-olok muncul. Jadi cerdaskanlah kita, hati-hatilah kita dalam bicara, dan hargailah diri kita. Ya. Jangan hanya karena ingin menutupi sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita perjuangkan. Kemudian kita memutar balik setiap kata sehingga kebodohan itu semakin mendalam. Kebodohan itu semakin merasuk. Ya. Penyakit akan semakin ditambahkan, kegelapan akan semakin gelap. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang ingin saya sampaikan. Ingat, setiap tonton video saya, simak sampai selesai, dan mari kita bersama-sama untuk ciptakan manfaat dan ambil setiap sesuatu kejadian sebagai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.